Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdza mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakan kami kekuatan daya fikir seperti daya fikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian ilmu Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Para sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai Tirakat, yang mana untuk kesempatan kali ini yaitu uraian tirakat yang ke-414. Kita akan mencoba mengurai Quran surat 23 ayat 66. Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tankisun. Sama seperti biasa, sebelum kita urai kalimat dari ayat ini, kita terlebih dahulu klasifikasikan setiap bentuk kata yang ada pada ayat ini. Yang pertama, kita lihat bentuk kata qad. Qad di sini adalah lain-lain bentuk kata. Kita lambangkan L. Ini adalah bentuk kata penyungguh atau takkid. Kemudian kata yang kedua, kita lihat bentuk kata kanat. Kanat di sini ini adalah kata kerja. Jadi kita lambangkan dengan K. Kita lihat untuk kata kerja ini itu ditinjau dari 6 aspek pembahasannya. Yang pertama, kita lihat dari jenis hurufnya. Ini adalah buduk tengah waw. Kemudian dilihat dari jumlah huruf, 3 huruf pokok pola 2, yaitu dari kana, yakunu, kaunan. Kemudian untuk bentuk kata kana ini sama seperti yang sudah pada materi yang telah lalu, bahwa kana di sini dan kawan-kawannya ini adalah bentuk kata yang fungsinya mendomahkan pokok kalimat dan memfathahkan keterangan kalimat. Sehingga di sini untuk kanat ini domirnya adalah hiya. Selanjutnya kita lihat bentuk kata ayati. Nah, ini adalah kata majemuk dari kata ayatun dengan KPN O saya ya. Kita lihat dulu pada bentuk kata ayatun. Ini kata benda, jadi kita lambangkan dengan B. Kemudian kita tinjau dari 4 aspek peninjauan untuk kata benda. Yang pertama, kita lihat dari asal usulnya. Jadi untuk bentuk kata ayatun, ini adalah kata benda asli untuk nama sesuatu golongan perempuan. Kemudian jumlahnya ini jamak atau banyak dengan perubahan harkat akhir. Di sini adalah dalam keadaan rafa. Untuk petanya ini hanya ada 3, jadi hanya golongan perempuan saja. Ayatun, ayatani, ayatun. Kemudian di sini dimajemukkan dengan KPNO saya, sehingga di sini pada rafanya ini tidak terlihat harkat dhammahnya karena dia menjadi kasrah setelah dimajemukkan dengan KPNO saya, sehingga menjadi ayati. Yang artinya di sini adalah pembuktianku atau ayat-ayatku. Kemudian kita lihat bentuk kata selanjutnya, yaitu bentuk kata tutla. Ini kata kerja, jadi kita lambangkan K sama dengan kanat. Maka kita tinjau dari 6 aspek peninjauannya. Untuk bentuk kata tutla ini dilihat dari jenis huruf. Ini adalah buduk akhir waw. Selanjutnya
untuk jumlah huruf ini adalah 3 huruf pokok pola 2 dari kata kerja tala, yatlu, tuluwan atau tilawatan, yang artinya di sini menceritakan, bisa menelaah, bisa mempercakapkan, atau juga bisa mengutarakan. Kemudian kita lihat dari kondisi kerjanya, ini adalah kata kerja fasib. Ingat kembali rumusan fasib untuk kata kerja lagi ya. Jadi mendomahkan awal dan memfathahkan huruf sebelum akhir. Kemudian untuk kata kerja telah, yaitu mendomahkan awal dan mengkasrahkan huruf sebelum akhir. Selanjutnya untuk bentuk kata tutla, ini adalah kata kerja lagi domir hiya ya tadi. Kemudian untuk perubahan harkat akhir, ini dalam keadaan rafa, hanya saja rafanya tidak terlihat. Jadi in prinsip rafa, karena di sini adalah diakhiri dengan budug akhir waw ya, sehingga untuk ibdal pada budug akhir waw, jika dia jatuh setelah harakat fathah, maka dia dirubah menjadi alif maksurah sehingga menjadi tutla. Kita lihat untuk petanya. Peta lagi dalam keadaan damah untuk bentuk fasibnya. Jadi yutla untuk huwa, kemudian yutlawani, yutlauna. Selanjutnya tutla, tutlawani, yutlauna. Anta, tutla, tutlawani, tutlauna, tutlaina, tutlawani, tutlauna, utla, nutla. Sehingga di sini tutla diceritakan atau diutarakan. Selanjutnya kita lihat bentuk kata ala. Nah, di sini ini adalah lain-lain bentuk kata. Jadi kita lambangkan dengan L. Ini adalah kata sandang atau huruf jar yang artinya atas ya. Bisa kepada. Kum ini kata benda. Jadi kita lambangkan B. Ini adalah KPNO untuk pihak kedua laki-laki jamak dalam keadaan kasrah. Jadi dari antum, kemudian kasrahnya menjadi kum. Selanjutnya kita lihat bentuk kata fa. Ini juga lain-lain bentuk kata. Jadi kita lambangkan L. Ini adalah bentuk kata perangkai atau huruf ataf. Selanjutnya kita lihat bentuk kata kuntum. Nah, ini sama dengan tadi kanat ya. Jadi kata kerja yang tidak bisa berdiri sendiri, yang fungsinya adalah mendomahkan pokok dan memfathahkan keterangan. Dimana untuk kuntum ini domirnya adalah damir antum. Jadi petanya kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Selanjutnya bentuk kata ala. Ini tadi sudah kita bahas pada alaikum. Kemudian lanjut kita ke bentuk kata aqabikum. Ini pun sama ya, idofat atau majmuk dari kata aqabi dengan kum. Kita lihat aqabi. Ini adalah kata benda asli, nama sesuatu, golongan laki-laki, kemudian jumlahnya jamak, dan untuk perubahan harkat akhir ini adalah kasrah karena terkena fungsi dari ala. Untuk petanya berarti uqbun atau akibatun, akibatani, aqabun, yang artinya di sini adalah akibat atau kesudahan. Selanjutnya
kum. Nah, ini menjadi kata kedua dalam majemuk, sama dengan kum pada alaikum. Itu adalah KPNO untuk pihak kedua laki-laki jamak dalam keadaan harkat kasrah. Hanya karena di sini adalah menjadi kata kedua dalam majemuk, maka dia mutlak menjadi harkat akhirnya adalah kasrah. Kemudian kita lihat yang terakhir adalah tankisuna. Nah, ini adalah kata kerja. Jadi untuk bentuk kata tankisuna ini kita lihat dari 6 aspek peninjauan kata kerja. Yang pertama dari jenis huruf. Ini adalah huruf sempurna. Selanjutnya dari jumlah hurufnya. Ini kata kerja 3 huruf pokok, bisa pola 2, nakasayan kusu, atau bisa juga pola 3, nakasayan kisu, naksan, nukusan. Yang artinya di sini adalah bisa mundur, mengundurkan diri, kembali ke keadaan semula, kemudian bisa juga menjadi mundur. Selanjutnya untuk keadaan kerja ini atau kondisi kerja adalah kata kerja aktif. Kemudian kebutuhan objek ini adalah kata kerja intransitif atau yang tidak memerlukan objek. Kemudian dilihat dari pemecahan dasarnya, ini adalah kata kerja lagi untuk domir antum. Dan yang terakhir, perubahan harkat akhir, ini adalah kata kerja lagi dalam keadaan damah dengan cirinya itu adalah wawu nun. Demikianlah para sahabat sekalian untuk bentuk kata. Kemudian kita lanjut ke kalimat. Untuk kalimat pada ayat ini, kita sama seperti biasa kita bagi dulu menjadi kalimat-kalimat kecil, yang mana untuk ayat ini terdiri dari 2 anak kalimat. Yang pertama adalah qad kanat ayati tutla alaikum dan fakuntum ala aqabikum tankisun. Kita lihat pada anak kalimat yang pertama, kanat ayati tutla alaikum. Nah, di situ pada ayati ini harkat akhirnya adalah damah atau rafa. Hanya saja tadi sudah disampaikan, ini damahnya tidak terlihat karena bentuk kata ayatun sudah dimajemukkan dengan KPNO saya, sehingga harkatnya menjadi kasrah, menjadi ayati. Maka ayati ini menjadi pokok kalimat kana. Kemudian kita lihat tutla alaikum. Ini adalah kalimat kata kerja fasib. Maka pada tutla, nah ini domirnya adalah hiya. Maka hiya ini menjadi pengganti subjek. Kemudian tutla menjadi predikatnya dan alaikum menjadi keterangan tujuan. Hiya ini adalah kembali ke ayati. Ini menjadi naibu fa'il atau pengganti subjek, maka kedudukan dalam kalimat ini menjadi pokok kalimat dan tutla alaikum predikat dengan keterangan tujuan. Ini adalah keterangan kalimat. Selanjutnya pokok kalimat dan keterangan kalimat. Jadi hiya tutla alaikum ini menjadi keterangan kalimat kana. Jadi ayati pokok kalimat kana dan hiya tutla alaikum ini menjadi keterangan kalimat kana. Selanjutnya fakuntum ala aqabikum tankisun. Nah, di sini juga sama, ini adalah kalimat kana. Kita lihat pada bentuk kata kerja kuntum. Pada kuntum, maka damirnya ini adalah antum. Dan antum ini
menjadi pokok kalimat kana. Selanjutnya, keterangan kalimat kana ini pada tankisuna. Jadi kita lihat, kita usut bentuk kata tankisuna. Jadi pada kata kerja tankisuna ini domirnya adalah antum, maka antum ini sebagai subjek dan tankisuna ini menjadi predikat. Selanjutnya antum subjek, maka kedudukan dalam kalimat ini menjadi pokok kalimat dan tankisuna predikat menjadi keterangan kalimat. Antum tankisuna ini menjadi keterangan kalimat kana. Selanjutnya ala aqabikum jumlah jar majrur ini menjadi keterangan tujuan. Maka fakuntum ala aqabikum tankisun dalam kalimat besar menjadi keterangan kalimat merangkai yang pokok kalimat merangkainya adalah qad kanat ayati tutla alaikum. Jadi qad kanat ayati tutla alaikum, sesungguhnya lah pembuktian kami menurut sunnah Rasul ini tutla alaikum telah diceritakan atau telah diutarakan alaikum kepada kalian. Fakuntum ala aqabikum tankisun, tapi kalian dalam buayan idam, buayan zulumat menurut sunnah sayatin itu mundur kembali ke belakang atau kembali ke keadaan semula. Demikianlah para sahabat sekalian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.